Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Bip, bip, bip. Jam tangan Kapten PI berdering, dan dia mengangkat pergelangan tangannya untuk memastikan waktu. Oh, waktu habis begitu cepat. Sekarang istirahat makan siang. Semua orang pergi makan. Ya? Semua orang meletakkan peralatan mereka dan mengebaskan debu dari tangan mereka. Meskipun anggota tim pergi berkelompok, Cheng Jinu tidak menunjukkan niat untuk bergerak. Kapten Bae memperhatikan situasinya dan berjalan untuk menyambutnya. Xiao Cheng tidak mau makan? Aku belum nafsu makan. Bagaimana kamu bisa bekerja keras jika kamu tidak makan? Tidak apa-apa, aku sarapan terlambat. Benarkah? Itu tidak memaksamu. Aku ingin makan malam bersama dan membicarakan masa depan mereka berdua. Tapi karena pihak lain tidak punya niat, kita tidak bisa memaksa pihak lain pergi. Kapten PI berbalik dan berjalan menuju pelabuhan teleportasi sambil menyesal. Pada saat ini, sudut mulut Cheng Jinu meringkuk, dan dia tersenyum ketika melihat pemain lain pergi. Jangan lewatkan kesempatan bagus ini. Akhirnya, saya adalah satu-satunya yang tersisa, dan tim penambang dan tim daur ulang meninggalkan ruang bawah tanah. Masih ada 1 jam waktu luang dari sekarang, yang merupakan kesempatan sempurna untuk menemukan bos pamungkas yang tersembunyi jauh di dalam ruang bawah tanah. Cheng Jinu meletakkan beliungnya, mengalihkan pandangannya ke arah ruang bos, dia bisa merasakan aura monster yang kuat. Mari kita lihat dulu. Saya hanya ingin melihat penampilan bos, dan saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Plop, plop, plop. Pikiran melihat penampilan bos langsung membuat jantungku berdetak lebih cepat tanpa sadar. Sambil menekan kegembiraan di dalam hatinya, Cheng Jinu melangkah maju mengikuti nafas bos. Sudah berapa lama seperti ini? Setelah berjalan lama, saya segera melihat sebuah ruangan besar. Ini adalah ruang bos. Meski lorong gua juga sangat luas, ruang bos jelas jauh lebih besar dari ini. Apakah ruang bawah tanah tingkat tinggi sebesar ini? Cheng Jinu tidak bisa berhenti berpikir, dan setelah melihat ukuran bosnya, dia menerima begitu saja bahwa ruang bos seharusnya sebesar ini. Jika orang ini keluar dari sini. Monster humanoid besar dengan hanya satu mata berdiri di sudut terdalam ruangan. Melihatnya, Cheng Jinu seperti anak kecil yang mendapatkan mainan impiannya. Matanya berbinar. Monster raksasa. Saya sudah mendengarnya berkali-kali, tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tubuh monster raksasa itu sangat besar sehingga mayatnya tidak bisa dipindahkan dari ruang bawah tanah. Jadi tidak ada kesempatan untuk melihatnya kecuali saat ruang bawah tanah di luar kendali. Berdiri di depan monster seperti itu, hati Cheng Jinu bergetar tak terkendali. Ini sangat kuat. Begitu kuat hingga bulu-bulunya berdiri tanpa sadar. Meski begitu, Cheng Jinu sama sekali tidak berniat menyerah. Sekarang saya. Ada juga kemampuan yang cukup untuk menghadapinya seorang diri. Saat pikiran itu melintas di benaknya, dia menelan tanpa sadar. Gudong. Berapa banyak pengalaman yang bisa saya dapatkan jika saya menangkap orang ini? Selama minggu berjuang di Castlevania, saya telah meningkat 15 peringkat. Jika memecahkan bos bisa menaikkan 2 atau 3 level. Ini tidak dapat diterima. Bahkan jika rasionalitasnya terus mengingatkan dirinya untuk tidak membunuhnya, ketika Cheng Xiaoyu kembali sadar, dia menemukan bahwa dia telah memegang belati baruka dan pembunuh ksatria di tangannya. Dan bahkan karena dia bisa melihatnya tetapi tidak bisa menyentuhnya. Itu kemudian memasang ekspresi kusut. Apakah Anda ingin membunuhnya secara langsung? Cheng Jinu yang berpikir seperti ini, memiliki senyum gembira di sudut mulutnya. Saat dia tersenyum dan berpikir, suara wanita yang dingin datang dari belakang. Apa yang kamu lakukan di sana? Babak 83, Divisi Pemburu. Saat suara wanita terdengar, Cheng Jinu segera menjadi tenang. Kapan kamu datang? Karena bos menarik semua perhatian, saya tidak melihat ada yang mendekat untuk sementara waktu. Itu ditemukan. Cheng Jinu memukul bibirnya dengan menyesal. Sekarang saksi sudah muncul, mereka tidak bisa lagi mendekati bos. Kali ini, lisensi Dungeon Rider dibeli oleh divisi Hunter, dan bos setara dengan properti divisi Hunter. Dan jika bos terbunuh dan penjara bawah tanah ditutup, kerugian divisi Hunter lebih dari sedikit. Hampir terjadi kecelakaan besar.
Keinginan untuk mengupgrade begitu kuat sehingga saya hampir menjual barang orang lain. Ketika Cheng Jinwoo, yang akhirnya sadar kembali, menghela nafas lega, pemilik suara itu membungkuk. Aku bertanya apa yang kamu lakukan di sana? Seong Jinwoo berbalik dengan senyum minta maaf. Aku tersesat dan berakhir di sini. Tersesat? Ada nada absurd dalam suara wanita itu. Saat itulah Cheng Jinwoo mengenali pemilik suara itu. Hah? Wanita ini? Wajah ini terlihat jelas sebelum memasuki ruang bawah tanah. Pemburu wanita peringkat S, Cha Hein. Cha Hein mendekat sambil mengamati tangan Cheng Jinwoo. Saya baru saja melihatnya memegang senjata. Apakah aku salah? Tangan Cheng Jinwoo kosong, dan senjatanya sudah lama menghilang. Cha Hein memandang Cheng Jinwoo dari atas ke bawah. Helm dan terusan, apakah mereka adalah pemburu dari tim tambang guild kita? Kata-kata pihak lain bahwa dia tersesat sepertinya cukup kredibel. Meskipun saya tidak tahu bagaimana pihak lain menjadi seperti ini, tetapi ruang bos adalah tempat yang sangat berbahaya. Belum lagi alasan lain, pria ini harus disingkirkan dulu. Cha Hein membuat keputusan di benaknya. Disinilah bos menghantui. Cha Hein berjalan ke arah Cheng Jinwoo sambil menutupi hidungnya dengan sapu tangan. Cepat pergi, jika bos pamungkas keluar, semua orang di ruang bawah tanah akan mati. Ah maaf. Untungnya, kemampuan aktingnya tidak terlihat oleh pihak lain. Cheng Jinwoo melewati Cha Hein dengan puas. Pada saat ini. Hah? Cha Hein memandang Cheng Jinwoo dengan desir. Ini sama sekali tidak mungkin. Cha Hein yang terbelalak tanpa sadar memanggil Cheng Jinwoo. Baiklah, tunggu sebentar. Oke. Tolong lihat aku. Ada apa dengan wanita ini? Cheng Jinwoo, yang memiliki hati nurani yang bersalah, sedikit enggan untuk mendekati Cha Hein, tetapi Cha Hein dengan cepat memperpendek jarak dan mendekat. Permisi, ada apa ini? Cheng Jinwoo bertanya tanpa daya. Cha Hein mengabaikan kata-katanya, dan menarik napas lembut di sampingnya. Sapu tangan yang dia gunakan untuk menutupi hidungnya sudah lama hilang. Apa yang kamu lakukan? Cheng Jinwoo memikirkannya dan tidak dapat menemukan petunjuk. Kenapa bau? Sementara Cheng Jinwoo merasa kewalahan, Cha Hein beberapa kali lebih bingung darinya. Tidak, bau. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang pemburu yang tidak bau. Cha Hein memandang Cheng Jinwoo dengan heran, dan Cheng Jinwoo memasang ekspresi bingung. Ada pertanyaan? Apakah kamu seorang pemburu? Cheng Jinwoo diam-diam menyerahkan sertifikat kualifikasi pemburu yang tergantung di lehernya. Cha Hein mengambil sertifikat kualifikasi, dan membandingkan foto di sertifikat dengan wajah Cheng Jinwoo sendiri. Kelas E. Cheng Jinwoo. Apakah karena levelnya terlalu rendah Cheng Jinwoo tidak mencium bau apapun? Tidak, sebaliknya, ada bau yang enak. Cheng Jinwoo mengulurkan tangannya, dan dengan lembut menarik kembali sertifikat kualifikasi dari tangan Cha Hein. Bolehkah saya pergi? Itu? Cha Hein ingin menghentikannya lagi, tetapi segera menyadari bahwa dia tidak punya alasan untuk menghentikannya lagi. Bukan apa-apa, hati-hati di jalan, penjara bawah tanahnya sangat besar. Ah bagus. Cheng Jinwoo memberi isyarat kepada Cha Hein, lalu berbalik dan berjalan ke arah lokasi konstruksi, dan segera dia tidak terlihat lagi. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Chodot Film. See you next video, peace out and bye-bye.